Selamat pagi semuanya. Senang bisa bertemu hari ini bersama-sama. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena memberikan kesehatan kepada kita semua di sini. Amin. Kita juga berterima kasih kepada semua saudara-saudara kita sudah melayani kita. Amin. Menyiapkan semuanya, memimpin kita dalam pujian. Saya tahu hari ini mungkin ada beberapa 4 ministry mungkin yang sedang retret ya. Jadi kosong, jadi kita perlu banget untuk kita menghangatkan diri kita satu sama lain. Ya ministry keren juga pergi retret, ya ministry di utara, timur, AKS juga lagi retret. Jadi saya berharap kita di sini walaupun hari ini tidak banyak kursi kosong, tapi kita bersyukur bahwa mereka juga di sana retret dan juga fellowship dengan sangat indah. Amen. Saya mau mengajak kita semua sama-sama ini sudah berdoa. Tuhan terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami tidak bisa membayangkan hidup kami tanpa Engkau. Pertama-tama kami tahu hidup kami, nafas kami. Baik secara fisik, emosi, secara rohani, semua Tuhan itu adalah dari Engkau. Engkau menciptakan kami dengan begitu baiknya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu peduli akan setiap kami di sini. Kami bukan mass production Tuhan. Tapi setiap kami di sini bahkan dalam kandungan ibu kami. Kau sudah mengenal kami. Kau begitu peduli akan kami. Setiap helai rambut kami Tuhan Engkau tahu dan Engkau hitung. Bantu kami semua di sini pada bulan ini ketika kami bersama-sama belajar dari buku Yeremia. Kami bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan. Tangan daripada tukang periuk itu. Bantu kami untuk bisa makin mau mengenal Engkau, jatuh cinta pada Engkau. Bagi kami di sini yang mungkin sudah lama Tuhan mengaku diri kami sebagai Kristen, bantu kami untuk bisa fall in love with you again. Maka kami berdoa Tuhan supaya kiranya firman hari ini membantu kami Tuhan. Terus sekali lagi Tuhan, kagum akan rancangan Engkau untuk setiap kami di sini. Rancangan Engkau untuk jemaat di sini. Biarlah Tuhan firman Engkau Tuhan bisa menerangi pikiran kami, melembutkan hati kami, membantu kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku dari firman Engkau. Sertai hamba-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau lah yang memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menjawab syukur. Amin. Amin. Saya selalu senang kalau setiap kali melihat saudara-saudari yang kita tahu ya sudah lama di dalam jemaat, sudah senior, kita nggak boleh bilang tua ya, harus bilang senior. Tetapi terus semangat pada Tuhan, terus melayani. Kadang-kadang orang cuma melayani setahun 2 tahun udah itu udah lemes ya. Tapi saya lihat contohnya Aldo ya, saya lihat dia rambutnya belum banyak yang putih juga ya. Tapi lihat Aldo atau ke depan, kita tahu, kita jemaat dulu dipimpin song ministry kita oleh Aldo dan melihat Aldo setiap kali memimpin kita semangat banget. Ya. Kita banyak persamaan, saya dengan Aldo banyak persamaan. Perbedaan kita hanyalah tim sepak bola kita. Di sana kita betul-betul ada terjadi agak sedikit persaingan sedikit ya di sana. Tapi nggak apa-apa, kemarin klub kesayangan saya menang 3-0. Jadi karena itu saya akan khotbah 3 kali hari ini. Jadi berapa kali saya khotbah itu skornya biasanya seperti itu. Kalau nggak khotbah 0. Itu kata si Charles ya. Nggak tahu numbuat dari mana ini. Numbuat-buat itu namanya ya. Tapi melihat juga tadi saudara-saudari kita di sini yang seberapa lama pun sudah usia kita gimana mau kita terus melayani, kita harus bisa memuji Tuhan. Saya lihat dari grup pria ilahi wanita Allah yang selalu datang rapi sekali. Duduk ya, kita luar biasa. Senang. Duduk di depan, pakaian rapi. Waduh, saya selalu bilang sama yang muda-muda, lihat itu. Tahu umur sudah berapa? 85. Lihat semangatnya untuk Tuhan. Enggak, kalau yang udah pria ilahi wanita Allah, kalau lagi khotbah, nggak ada yang nge-browsing, nggak ada. Catat khotbah.
Kalau yang muda, yang itu kita harus pastikan mereka lagi ngapain ya di sini, betul ya? Mereka catat khotbah. Setelah selesai khotbah, minta slide diulangi lagi. Itu benar itu. Luar biasa. Ya, jadi kita yang muda-muda perlu mencontohin itu. Amin. Apalagi terutama khotbah dari saya, harus pastikan catat. Oke. Hari ini saya mau bicara tentang chosen to bear his name. Bahwa setiap kita di sini dipilih untuk mengemban namanya Tuhan. Begitu kamu menyebut diri kamu Kristen, baik kamu suka atau nggak suka, you already bear God's name. Kristen, ya karena kita pengikut Kristus. Baik kita suka atau enggak, sadar atau enggak. Makanya sangat penting untuk kita di sini bisa dalam radar kita senantiasa, kalau saya Kristen, berarti kemana saya pergi, kepada siapa saya bertemu, atau spend time, apa saja yang saya katakan, apa saja yang saya lakukan, itu sudah langsung berhubungan dengan nama Tuhan. Karena itu adalah identitasnya kita. Ini bukan lagi things to do, tetapi this is who I am. Kadang-kadang saya lihat orang bisa melakukan ini, melakukan itu, pelayanan ini, tetapi di kantornya, di rumahnya, dia nggak seperti itu. Makanya pelayanan itu hanyalah hal yang dia lakukan, tapi bukan siapa dia sebenarnya. Jadi kalau Anda dan saya dipilih untuk bear God's name, kita nggak bisa lagi sibuk soal apa yang saya lakukan, tetapi kita harus tanya pertanyaan, itukah saya? Ketika orang melihat kita, apakah orang bisa melihat Kristus? Ketika orang betul-betul bisa melihat dinamika kita dalam keluarga, apakah orang bisa katakan ini benar-benar adalah pengikut Kristus? Cara kita mengasihi, cara kita mengambil keputusan, apakah betul-betul orang bisa katakan, you are chosen to bear God's name? Saya lihat ini kata sering sekali muncul. Nggak tahu ya, terlalu sering dipakai sampai udah kehilangan makna dan orang bingung. Orang biasanya kalau orang lagi kesel marah, orang bilang, don't take it personally. Jangan masukin ke hati, jangan ambil terlalu pribadi. Saya ngerti, maksudnya adalah supaya orang jangan marah-marah, kemudian sampai bertahun-tahun masih nggak bisa move on. Karena terlalu take it personally. Saya melihat ada saatnya untuk itu. There's season for everything. Ada saatnya untuk kita betul-betul don't take it personally. Terutama hal-hal yang meracuni kita. Terutama hal-hal yang belum tentu benar. Hal-hal yang kadang-kadang cuma perasaan kita aja atau cuma karena negatifnya kita saja. Saya bisa ngerti, tetapi terlalu banyak bicara itu sampai kebanyakan orang yang saya temukan hari ini untuk hal-hal yang penting. Justru mereka tidak take it personally. Menurut saya untuk hal-hal yang penting, we need to take it personally. Sangat perlu banget. Kita bisa lihat dari Yeremia. Kita akan belajar sama-sama dari buku Yeremia 15 dan 16. Saya nggak punya waktu untuk baca dua pasal itu, tapi yang sangat menarik, Yeremia, yaitu itu terjemahan bahasa Indonesia, tetapi dalam Ibrani itu namanya Yirmiyahu. Yirmiyahu. Jadi kalau orang begitu lihat, orang langsung ngerti karena namanya sendiri mempunyai arti. Yang artinya adalah
Tuhan ditinggikan. Tuhan, Yahweh, dari kata itu, Yahweh ditinggikan. Yirmiyahu. Orang panggil dia setiap kali, orang panggil nama dia, dia tahu. Tuhan ditinggikan, Tuhan ditinggikan. Sampai dia mengambil nama dia begitu personal. Sampai dia mengambil nama Tuhan begitu personal. Saya bersyukur karena Yeremia ambil itu secara personal. Ketika dia sudah mau marah, Yirmiyahu. Ketika dia sendiri sudah tergoda untuk berbuat dosa, Yirmiyahu. He takes it so personally. Begitu personal nama Tuhan. Yang membuat dia, di dalam hidup dia, dianiaya, diperlakukan semena-mena. Tapi dia tetap tidak goyang untuk Tuhan. Saya tahu ada banyak orang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang kita lihat yang mengalami banyak penganiayaan, yang kadang dibunuh. Tapi masa mereka betul-betul dianiaya itu nggak panjang. Walaupun mungkin mati pada akhirnya, tapi nggak panjang. Tapi saya pelajari hidup Yeremia. Yeremia itu panjang banget, paling panjang ini. Kalau orang pilih menderita selama setahun 2 tahun, tapi memang agak berat, mungkin mati. Atau kemudian menderita 40 tahun dan terus menerus konstan 40 tahun, mau pilih yang mana? Nah ini Yeremia. Saya hanya kasih sedikit, mencuplik sedikit saja tentang apa yang Yeremia alami. Bayangkan kalau hidup kamu dikejar. Dikejar-kejar dan dicela. Gimana? Yang mengejar ini bukan musuh kamu saja, yang mengejar ini adalah saudara kamu sendiri. Saya nggak ada waktu untuk khotbah tentang itu. Saya pelajari hidup Yeremia yang dari Anatot. Gila, keluarganya sendiri loh. Ngejar dia. Dan punya rancangan untuk membuat dia hancur. Gila ya. Bayangkan kalau hidup kamu, ini bukan cuman setahun. Sepanjang hidup kamu, kamu dikejar, dicela. Dikelilingi oleh orang jahat dan orang lalim. Dipukul dan dipasung. Ditangkap dan diancam mati. Dimasukkan dalam perigi yang gak ada air. Ini periginya lumpur semua. I can go on and on tentang ini. Kalau Yeremia tidak punya keyakinan bahwa hidup dia, apa saja yang dia lakukan itu membawa nama Tuhan, dia nggak akan sanggup tentang ini. Nggak akan, udah nyerah. Nah, ada orang yang bisa sekian lama yang bisa bertahan. Saya pelajari, gak ada. Yohanes Pembaptis, pendek. Ini luar biasa. Why? Karena he know, dia dipilih to bear God's name. Ada 5 kunci yang akan kita belajar sama-sama bagaimana Yeremia bisa menghidupi hidup di mana dia bisa bears God's name. Apa 5 hal itu? Saya akan kita sama-sama lihat dari hanya 4 ayat ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Terjemahan bahasa Inggrisnya, for I bear your name. Ya Tuhan Allah semesta alam, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku. Air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku.
Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Ada 5 kunci yang saya lihat, yang mungkin kita bisa temukan 6-7 kunci, tapi saya 5 kunci yang membuat kenapa Yeremia bisa menjadi orang yang senantiasa mengemban nama Tuhan. Yang pertama adalah dia mencintai firman Tuhan. Dia mencintai firman Tuhan. Yeremia 15 ayat 16 bilang, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Dia nggak lihat ini sebagai hanya tulisan-tulisan saja, tapi dia melihat ini sebagai satu pertemuan. Bukan sesuatu yang cuma saya baca, saya dengar, tapi sebagai satu relationship, hubungan dengan Tuhan. Maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Dia sangat-sangat cinta firman Tuhan. Sangat-sangat cinta. Dan dia melihat firman Tuhan itu adalah sesuatu hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bukan hanya satu konsep, satu pengetahuan. Tapi betul-betul satu hubungan. Saya sangat percaya bahwa orang yang betul-betul mau bisa mengemban nama Tuhan kemana-mana, orang ini tidak bisa memilah-milah mana firman dia suka, mana yang dia tidak suka. Ini yang namanya selective obedience, nggak bisa. Karena saya lihat kita semua di sini, ada di antara kita, kalau kita betul-betul buka firman Tuhan satu halaman saja yang sama, kemudian kita tanya kita semua di sini, mana yang menurut kamu firmannya lebih natural, yang lebih gampang untuk kamu taati? Mana yang kamu lebih suka? Saya percaya kita ini beda-beda semuanya udah. Ada yang secara alami kita kalau lihat ini kita suka. Tapi dalam hal lain kita nggak suka. Tapi dalam hal lain itu, yang lain itu suka. Tapi dalam hal yang kamu suka, dia nggak suka. Tapi bagi Yeremia, setiap firman baik suka maupun enggak, dia nggak pilih-pilih. Semuanya itu dia nikmati, dia cintai. Yang berat, yang alami bagi dia maupun yang tidak alami bagi dia. Yang mungkin itu kekuatan dia, ambil. Yang itu merupakan kelemahan bagi dia, dia juga akan ambil. There is no selective obedience. Ketaatan itu, obedience itu harus total obedience. Termasuklah Yeremia diminta oleh Tuhan bicarakan hal-hal yang terus terang kuping bangsa Israel tidak mau dengar. Dia bisa bilang, Tuhan, lu mending suruh gua ngomong yang ini gua nggak mau. Dan dia sudah tahu apa yang dia ngomongin pasti orang akan benci, tapi tetap dia omongin. Dia tidak memilih-milih. Karena setiap firman Tuhan itu adalah penting, benar, hidup, dan ini memberikan kehidupan yang luar biasa bagi orang. Sangat sayang bahwa orang tidak mau mendengarkan itu. Akhirnya apa? Mereka dibuang ke Babel. Saya baca di buku Yeremia kebebalan mereka terus-menerus, gak mau dengar. Tapi Yeremia tidak pernah sekalipun berhenti bicara itu. Dan dia tahu setiap kali dia bicara apa yang akan dia alami. Yeremia di buku Yohanes 14 kita tahu, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan menuruti firman-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ini saya suka katakan kepada orang bilang, tapi ini berat. Saya bilang maksudnya apa? Coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah. Kamu mengasihi Allah? Oh, saya mengasihi. Kalau gitu, turutilah perintah-perintahnya.
Alkitab katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Adakah ayat yang lebih sulit untuk dimengerti? Ada. Alkitab katakan itu. Makanya kita perlu mengajarkan, menjelaskan kepada orang. Kalau orang bilang, saya belum bisa tangkap, ini saya nggak gitu jelas. No problem, kita akan kasih waktu. Tapi kalau sudah mengerti, perintah Tuhan itu tidak ada berat. Jangan bilang, berat sekali ini. Enggak. Kalau bilang saya agak susah mengerti, ya kita ngerti. Alkitab juga bilang itu. Tapi perintah Tuhan tidak ada yang berat. Masalahnya adalah hati kita yang berat. Kebebalan kita udah berat banget. Kesombongan kita sudah terlalu berat. Pikiran kita sudah terlalu berat dengan nggak tahu apa itu. Sakit hati kita sudah terlalu berat. Keduniawan kita sudah terlalu berat. Perintah Tuhan tidak berat. Amin. Amin semuanya. Kok kurang ada amin? Berat. Mendengar pun sudah berat ya. Nah itu masalahmu saja. Makanya jangan. Kalau kamu jadi seorang Kristen, you're chosen to bear God's name. Yang pertama, belajar Yeremia, kamu harus cinta firman Tuhan. Tidak boleh pilih-pilih. Kita harus cinta semuanya. Saya masih ingat perjalanan saya sebagai seorang Kristen. Kalau saya lihat kembali, dulu kalau saya nggak bisa tidur, saya baca Alkitab, langsung 2 menit saya tidur. Ini obat tidur saya, lebih hebat dari obat tidur manapun. Artinya saya bosan, kan gitu. Waktu saya belajar firman Tuhan, saya mulai suka. Belum cinta ya, suka. Ya kita di sini pernah suka, tapi belum tentu kita mencintai dan menikmati loh. Ya, terutama kalau ada bagian yang kita nggak suka, ya bagaimana gitu. Nah jadi saya mulai suka, saya mulai disiplin baca, tapi masih baca. Kemudian saya diajarkan, kamu pelajari itu. Saya suka mempelajari, terutama hal-hal yang bagi saya itu sangat menarik sekali. Saya suka. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa saya betul-betul menikmati setiap dari itu. Saya doa kepada Tuhan, Tuhan saya mau bisa waktu saya mempelajari firman Kau, saya mau betul-betul bisa lihat ini seperti Engkau sendiri bicara kepada saya. Jadi kalau misalnya saya lagi, jadi bukan baca lagi ya, bertemu sudah mempelajari, sekarang setelah saya pelajari yang saya suka adalah ambil waktu dan kemudian saya bicara kepada diri saya sendiri, bicara kepada Tuhan dalam doa saya. Tuhan, apa yang sebenarnya Engkau ingin saya bisa lihat di sini? Tiba-tiba mulai terjadi satu hubungan ya, yang natural. Dan saya mulai merasakan namanya menikmati. Saya nikmati, saya enjoy. Jadi bukan satu, quiet time sebagai tugas jadwal waktu. Tapi saya bisa nikmati itu dan ya nggak tahu. Kadang saya doa, kadang saya berhenti, kadang saya muji Tuhan dulu, kemudian lanjutin. Kadang-kadang hanya osong aja. Saya ngerti di sini, tapi saya mau Tuhan itu di sini. Itu momen yang saya paling suka itu. Dan kemudian yang berikutnya sekarang yang saya lakukan adalah saya memuji Tuhan. Setiap kali saya melihat kejadian ya, saya observe kejadian yang ada, saya bahkan di dalam masalah, kita lagi konseling orang atau apa, saya bilang, Tuhan, Kau katakan ini. Ya tentu saya nggak muncul dari konseling orang lain, ini saya nggak ngomong itu ya, tapi saya, Tuhan, gila ya, luar biasa ya, kamu bahkan sudah ajarkan kita ini, Anda bisa lihat lebih jauh, Anda bisa kasih tahu kebenaran ini. Jadi lama-lama jadi suka banget, karena kamu lihat, gila banget firman Tuhan di dalam semua aspek hidup itu luar biasa. Saya ambil waktu setiap minggu, saya ambil waktu untuk saya bisa refleks kembali dalam 1 minggu terakhir. Gimana firman Tuhan, kejadian-kejadian yang saya temukan, saya dengar, saya hadapi sendiri, saya terlibat, baik itu hidup saya maupun hidup orang-orang yang saya bantu. Masuk. Dan saya bisa lihat, gila, dan mulai muncul, ini.
Jadi percaya banget sama firman Tuhan jadinya. Ngerti nggak maksudnya di sini? Jadi, it's not just, slot, quiet time. Bukan. Ini satu hubungan, tapi bukan hanya hubungan. Kamu lihat betapa baiknya firman Tuhan. Firman dia tidak pernah gagal. Dan setiap, kalau saya refleksi balik 1 minggu saja, saya bisa lihat gila. Kemudian kamu hanya selesai itu berhenti. You just praising God. That's just so amazing. Makanya saya ini orang yang suka baca buku. 1 bulan saya bisa baca berapa buku. Saya baca buku-buku yang ada yang itu. Saya baca. Gak ada artinya dibanding Alkitab. Hikmatnya, kebenarannya, keakuratannya. Dan itu berlaku untuk zaman, segala zaman. Luar biasa sekali. Ngerti gak maksudnya di sini? You bear God's name. God's word ada bersama dengan kita. Pertanyaannya, kamu menikmati itu? You love it. Itu yang pertama, mencintai firman Tuhan. Yang kedua adalah mempunyai prinsip dalam pergaulan. Kita belajar di Yeremia, dia bilang, tidak pernah. Kalau Yeremia bilang tidak pernah, artinya tidak pernah. Siapa di sini pernah bilang tidak pernah? Tapi pernah. Betul ya? Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Padahal ini yang paling dibutuhkan oleh jiwanya dan emosinya. Dipasung, dimasukin dalam lumpur. Kalau kamu ada campur air dan lumpur masih oke. Ini lumpur semua. 100%. Dianiaya, mestinya Yeremia adalah orang yang bisa bilang, ntar cuti rohani. Sudah terlalu berat, sudah 20 tahun. Sudah saatnya sekarang nikmati hidup dulu. Kemudian dia pergi. Ngerti nggak? Oh banyak itu di sana. Saya nggak bilang dansa itu salah. Tidak pernah aku beria-ria, konteksnya, dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu, aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Nanti kita bahas itu. Tapi lihat prinsip dia dalam pergaulan. Kalau saya baca Yeremia dari 1 sampai belakang, dia selalu berinteraksi dengan orang-orang, dengan dunia. Tapi dia tidak pernah berkelakuan, bertindak seperti mereka. Nggak pernah. He interacted with his world, but he never acted like his world. Nggak pernah. Ada satu orang bilang begini, itu kan Yeremia. Tahukah Anda bahwa di dalam buku Yeremia ada sekelompok kaum yang namanya Rekab. Kalau kita mau tahu Rekab, kita baca di 1 Tawarikh 2, bisa baca. Karena dijelaskan. Karena saya pelajari Rekab ini dari mana? Dari 1 Tawarikh 2. Saya baca Alkitab sering sekali. Ini kaum ini suka terlewatkan bagi saya. Rekab ini enggak seperti rekap aja ya. Rekap namanya. Nah, saya sangat kagum karena ini bukannya Yeremia. Ada satu kaum ini, terutama di Yeremia 35 kita pelajari. Di ayat 5 dia bilang, di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, Yeremia ya, ini bukan sengaja mau jatuhkan orang. Dia udah dengar tentang orang ini, dan mau diuji orang ini bagaimana. Dia meletakkan piala-piala penuh anggur, dan cawan-cawan, lalu aku berkata mereka, silakan minum anggur. Salah nggak minum anggur? Tidak. Kemabukan adalah dosa. Minum anggur tidak. Yeremia taruh, ayo silakan minum anggur. Tapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu
Atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Bapak leluhur dia juga mungkin dia kagak pernah ketemu. Mereka taat. Ini kata mereka, ini kan jawaban mereka. Enggak, sekarang kita lihat di ayat berikutnya. Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunan supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya sebab mereka mendengarkan perintah bapak leluhur mereka. Ini bukti, ini bukan cuma jawaban mereka. Kadang-kadang yang tadi itu jawaban mereka. Ini bukan, ini bukti. Saya coba hitung berapa banyak sih kaum Rekab. Mungkin jumlahnya paling sekitar 12-20 orang aja. Jadi kalau saya mau bilang ini minoritas daripada semuanya yang ada. Ini paling minoritas. Dan sengaja saya percaya Tuhan sengaja masukkan di Yeremia 39 untuk katakan kamu yang paling minoritas, tapi kamu tidak terpengaruh mayoritas. Kadang-kadang kita bilang, ya gimana, gua terpengaruh, soalnya kan kita di sini minoritas. Omong kosong. Ini adalah buktinya. Sangat menarik, ini adalah kata Tuhan bagi Rekab. Dia bilang, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Tuhan lihat bagaimana mereka bisa tetap pegang prinsipnya di dalam pergaulan. Kamu mau bisa jadi orang yang bisa bear God's name? Saya mau tanya. Kamu punya prinsip nggak? Dalam pergaulan itu. Kamu hidupin prinsip kamu? Dalam pergaulan, atau begitu pergaulan yang lain, prinsipnya gaul sama ini, prinsipnya lain lagi. Nggak jelas. Bertopeng. Berubah-ubah warna kita. Di gereja, puji Tuhan. Betul? Di kantor bagaimana? Ketika tidak ada orang, tidak ada murid Yesus keliling kamu, apa yang kamu lakukan? Kata-kata kita apa? Ini saya nggak bicara tentang ini orangnya kaku, bukan. Silakan, kamu orangnya fun, silakan. Tapi punya nggak kita prinsip dalam pergaulan kita? Saya kadang ada lihat orang yang aktif di gereja, saya lihat di luar, saya bilang nggak punya prinsip ini orang. Dan yang menariknya udah nggak punya prinsip, sengaja gaul dengan pergaulan buruk. Kalau kamu di sini tidak kuat, kamu tahu diri kamu bukan orang berprinsip, setidaknya satu hal, jauhkanlah diri kamu dari pergaulan buruk. Alkitab sudah bilang buku Korintus tentang itu. Tapi anggap kamu orang berprinsip, jangan main-main api, tapi masih oke lah kamu pergi ketemu dengan orang pergaulan buruk seperti dia, tapi dia tidak berlaku seperti mereka. Karena kita tahu hidup kita, kalau kita bear God's name, kita adalah orang yang mempengaruhi dunia, bukan dunia pengaruhi kita. Kau mau minum, silakan. Tapi jangan sampai kita nggak tahu bedanya lagi. Ini Kristen atau bukan? Murid Yesus atau bukan? Amen? Yang ketiga, menerima kenyataan untuk hidup benar. Menerima kenyataan kalau saya betul-betul jadi pengikut Kristus, if I bear God's name, berarti akan ada kenyataan yang akan terjadi hidup saya kalau saya mau hidup benar. Pasti akan terjadi. Yeremia katakan, karena tekanan tanganmu, Tuhan, gua maunya udah tonjok nih orang. Tuhan, gua maunya udah, nggak mau lagi ngomongin, lu ngomongin deh untuk gua ngomongin. Gua mau pilih aja, nggak mau taat yang ini gua nggak mau taat. Tapi karena tekanan tanganmu, because I bear your name.
Begitu personal dia sama Tuhan. Begitu personal. Dia ngerti perasaan Tuhan. Dia ngerti keinginan Tuhan. Dia ngerti pikiran hati Tuhan. Dia ngerti. And he took it so personally. You know what? Dia bilang, aku duduk sendirian. Lonely. Because he bear God's name. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Kita bicara nanti. Saya mau kita tahu ya. Saya lihat Kristen kadang-kadang setelah udah sekian tahun, kemudian akhirnya meninggalkan Tuhan atau meninggalkan persekutuan, jemaat. Ini adalah salah satu alasannya karena loneliness. Ini terutama untuk single ya. Bedakan antara loneliness yang terjadi di dunia. Katanya loneliness sama ya, kesendirian. Loneliness dunia. Di dunia ini Tuhan udah bilang, kamu mau coba cari hidup, kamu mau cari hubungan yang betul-betul berarti, kamu nggak bisa dapatin dah di dunia. Okay? The world out there is so lonely. Saya travel ke dunia, saya lihat terutama negara dunia pertama, banyak sekali orang lonely. Banyak sekali. Kamu bisa lihat kotanya indah, negaranya bagus. Kamu pergi ke sana, banyak orang yang lonely. Itu loneliness karena cara mereka hidup memang seperti orang di dunia. Teman ada waktu kamu lagi senang dan bagus. Teman hilang ketika kamu lagi nggak bagus. Itu loneliness yang ada. Transaksi. Hubungan itu transaksi. Itu kenyataan di dunia. Yang saya nggak ngerti adalah murid Yesus bilang, saya lonely, padahal dia dikelilingi oleh saudara-saudari yang mengasihi dia. Saya lonely. Ya nggak tahu, itu kan pilihan. Mungkin kita lonely karena kita memilih. Untuk lonely, gimana kita bisa lonely kalau kita di sini dikelilingi saudara-saudari yang mengasihi kita? Kemungkinan adalah kita tidak mengatur jadwal. Karena terus terang, ada orang yang betul-betul akan ambil inisiatif, ada yang tidak. Setuju? Saya ke Singapura. Waktu saya tiba di Singapura dengan Fania, ini jemaat yang kita kenal, tapi mengalami krisis. Dan beberapa tahun terakhir, saya datang. Nggak lonely itu. Siapa yang mau datang, mau spend time? Kagak ada. Di Jakarta kita datang, udah datang bro, mau spend time bro, mau datang. Di Singapura, kita tunggu-tunggu. Siapa yang mau spend time? Lonely dong. Ya kita harus putuskan, saya mau spend sama dia, saya hargai Fania. Masak di rumah, bawa orang datang seminggu, 2-3 kali orang datang ke rumah, kita jamu, datang. 3 bulan, 4 bulan sebelum ada yang ngundang kita. 3 bulan, 4 bulan. Kita nggak merasa lonely. Oh, saya hargai, brother sister dari Jakarta, datang. Hey bro, supaya nggak lonely. Kalau enggak udah balik sini, saya udah ngerti ya maksudnya di sini ya. Tapi masalahnya ini adalah keputusan. Siapa yang kamu mau spend time? Kamu mau spend time. 1 minggu terakhir ini kita pergi retreat dengan Malaysia, dengan Singapura, Indonesia, pelan-pelan juga ketemu. Gimana mau lonely dari pagi hingga malam. Tengah malam masih kedengaran nyanyi-nyanyi. Mau lonely gimana? Kadang-kadang kita udah capek mau tidur, nggak bisa lonely. Mau tidur pun nggak bisa, mesti datangin. Ngerti nggak maksudnya? Mata Budi udah sipit. Saya nggak tahu kapan dia buka, kapan dia tutup. Kalau kalian lihat mata dia, ini dia udah lagi tertidur atau tidak? Budi kadang-kadang udah begini, masih juga orang ngobrol. Saya nggak tahu dia udah dengar atau nggak, dia udah gini. Hah? How can you be lonely when you know ada brother sister yang mengasihi kamu? Kita harus ambil inisiatif. Ada saatnya seperti itu. Semua ada seasonnya. Ada saat kita harus ini, ada saat enggak. Ngerti nggak maksudnya di sini? Jadi, tapi yang saya mau bicara loneliness di sini karena kamu ambil sikap. Karena kamu ambil sikap dalam dunia yang kacau ini. Inilah yang dialami oleh Yeremia. Ngerti nggak maksudnya di sini? Jadi kalau bicara loneliness, tolong kita lihat yang mana. Yang ini jenis yang
kamu memilih untuk mengalami kesendirian. Karena kamu tetap mau lakukan apa yang Tuhan inginkan. Kamu begitu personal dengan Tuhan. Sampai kamu siap. Dan saya nggak bilang itu terjadi dalam hidup kita semua. Ada seasonnya. Dan kalau season itu terjadi, terimalah itu. The reality is that sometimes, or there are seasons in our Christian life, it will be a lonely life. It will be a lonely life. Tapi jangan waktu kamu lagi ngalamin itu, kemudian kamu jadi aneh sendiri. Kemudian kamu jadi pahit. Kemudian kamu sendiri jadi mulai nggak suka dengan jemaat, nggak suka orang. Jangan. Yeremia 12, saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Kenapa? Karena keluarga udah bilang, tolong lu jangan bikin malu. Jangan keluarga, lu ngomong aja yang bagus. Jangan ngomongin yang Tuhan mau lu ngomongin. Jangan keluarga kita tercemar. Dia tetap ngomongin keluarga. Nah, ini khianat ini. Matius 26 kita tahu, Yesus. Kau pikir Yesus ini lonely, kayak definisi dunia? Lonely? Enggak. Dia punya hubungan sama Bapa, sama Roh Kudus senantiasa. Gimana? Sebelum dunia ada aja, dia udah begitu. Makanya dibilang God is love, karena sudah punya hubungan love yang begitu luar biasa antara Trinitas ini. Orang banyak pikir, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Karena dia lonely. Hah? Enggak. Jadi, tapi ini lonely yang dihadapi adalah dia dianiaya dan dia tahu sifat orang-orang sekitarnya yang akan meninggalkan dia, tapi dia tetap jalan ke salib. Murid-muridnya bilang, jangan mau ke salib. Bego, mestinya lu naik jadi raja. Dia memilih jalan salib karena itu apa? Dia ditinggalkan murid-muridnya, bahkan mereka melarikan diri. This is a kind of loneliness yang lagi dibicarakan di sini. Matius 27 ayat 46 sampai dia bicara kepada Bapa, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini cara Yeremia menghadapinya, loneliness dia, sehingga dia bisa hidup terus, bears God name. Dia betul-betul mempunyai pandangan, perspektif yang benar di dalam melihat dunia yang kacau balau ini. He has the right way to see the wrong world. Nah, ini yang saya lihat banyak pergumulan Kristen, termasuk kita yang ada di sini. Ketika kita menghadapi this wrong world, kita menghadapi gitu banyak hal yang kacau, nggak sesuai dengan keinginan, pengharapan kita. Kemudian kita terpengaruh. Please keep having the right perspective to see this wrong world. Caranya gimana? Yeremia 12 ayat 1. Dia terima ini. Jadi ini sesuatu hal yang kamu nggak usah fight, you just accept this. Bahwa inilah kenyataan kita hidup sebagai orang Kristen. Kalau kita mau bear his name. Dia bilang, mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Dia punya satu pandangan benar. Kalau kita baca buku Matius, kita sangat ngerti bahwa dia bilang, Tuhan mendatangkan hujan baik kepada orang yang baik maupun yang jahat. Selama kita hidup di dunia ini, jangan harapin hujan cuma turun ke orang baik, hujan nggak turun ke orang yang jahat. Hujan tetap turun baik kepada orang baik maupun jahat. Dan jangan bilang itu tidak fair. It is the right way to see this wrong world. Saya accept itu sudah. Kalau saya nggak accept, saya akan lihat, ini kenapa ya orang nggak jadi murid, nggak jadi Kristen, kurang ajar sama istri, hidupnya enak banget. The world is wrong. Corrupt. Kacau. Mau ikut? Saya nggak impress dengan orang yang bisa kaya, dengan semua yang dia lakukan, tipuan dia lakukan. Saya nggak impress. Hari ini ada orang yang betul-betul bisa lakukan judi online, kaya, tiap minggu dapat duit, tiap hari dapat duitnya gitu banyak. Saya impress dengan itu? Tidak. Makanya dia hidupnya enak, rumahnya gila-gilaan, dia punya mobil hebat, hidupnya begini.
Saya impress? Tidak. Main perempuan sana, main perempuan. It's the wrong world. Kenapa kamu struggle lihat orang begitu? You just need to have a right way to see the wrong world. Ngerti nggak maksud di sini? Kemudian ayat 5 dia bilang, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Kenapa dia bicara ini? Artinya apa? Lu mau hidup dalam dunia ini, lu mau gua kirim lagi ketemu dengan orang yang makin kacau, mau selamatin dunia yang kacau ini, berarti lu harus kuat. Dan kalau ada terjadi season in your life, kamu lagi hadapi itu, Tuhan lagi siapin kamu, supaya kamu makin kuat hadapi. Yang akan lebih besar, perkara lebih besar lagi yang Tuhan siapkan. Ini adalah right way to see the wrong world. Kalau kamu lelah sama orang yang baru jalan aja, kamu udah lelah sama itu. Gimana nanti sama kuda? Sengaja ada saat kita sama kuda. Kita agak capek. Tapi kamu tahu nggak? Sama kuda kita atasi. Mau sama mana lagi? Kamu akan makin kuat. Nah, makin besar pekerjaan Tuhan akan pakai. Jangan lari daripada kenyataan itu. Jangan lari daripada tantangan hidup itu. It's good for you. Karena kita itu di tangan tukang periuk. Yeremia 11 ayat 2-3. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Pada akhirnya saya tahu penghakiman bukan dari saya. Itu dari Tuhan. Tapi Tuhan itu adil. Enggak terjadi sekarang. Satu hari pasti terjadi. That's a right way to see the wrong world. Bukan kita balas dendam, tidak. Itu wrong way to see the wrong world. Saya mau tanya, ini respon kita gimana terhadap dunia yang sudah kacau balau ini? We already know it's a wrong world. Ini adalah world yang Tuhan nggak pernah ciptakan waktu Tuhan ciptakan Eden. Ini adalah the fallen world, the world filled with sin, broken relationship, hancur semua. Jangan kita menjadi orang yang akhirnya ikut itu, akhirnya kita punya wrong perspective to see the wrong world. Have the right perspective. Punya pandangan yang benar untuk melihat dunia yang kacau ini. Amen? Yang keempat, benci dosa. Tapi mulai dari hidup pribadi dulu. Saya lihat automatic mode banyak orang adalah benci dosa orang lain. Tapi dosa sendiri tidak. Nah, ini susah ini. Ini problem. Kamu bagaimana? Kamu lebih benci dosa kamu atau kamu benci dosa orang lain? Siapa di sini sehari benci dosa? Sampai lihat dosa sendiri. Atau kita lihat dosa orang lain kita yang mana? Yeremia dia bilang, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Dia lihat dirinya dulu sendiri. We should be angry about sin in our own lives before we are ever angry about sin in the world. Kita harus terlebih dahulu marah. Kalau kita betul orang yang beg God's name, take it so personal. Jangan personal sama dunia dulu, personal sama kita dulu dong sendiri. Setuju? Mazmur 97 bilang, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Sangat penting ya untuk kita sebagai orang Kristen. Kita kan punya daftar ya, daftar. Kita bersyukur, gratitude kita itu harus, setiap hari harus ada. Sesudah itu ada daftar doa kita, ya. Saya berharap kamu punya daftar doa kita. Dan kamu lihat kembali setahun, 5 tahun habis itu kamu bilang gila, Tuhan jawab semua doanya. Kamu bersyukur sama Tuhan. Kita perlu punya daftar itu. Tapi kita juga perlu ada inventory akan dosa kita. Bukan untuk supaya kita merasa, dikondem terus. Kemudian kita, bukan. Yesus sudah mati kayu salib. Kalau kamu adalah murid Tuhan, kamu sudah dibaptis, kamu sudah diampuni, kamu harus bersyukur bahwa kebenaran yang ada pada kamu adalah kebenaran Kristus. Bukan karena kamu hebat. Dan kalau kamu lihat daftar itu, kamu lihat dosa kamu geram. Kenapa perlu geram? Karena kalau kamu sudah tidak geram lagi terhadap dosa pribadi, itu bahaya.
Saya ditanya kepada orang, satu orang datang kepada saya, brother bilang, bro, saya udah, saya rasa saya nggak bisa, kayaknya Tuhan benci saya. Saya bilang, kenapa? Karena saya tetap berdosa, masih dosa yang sama, Saya bilang, coba jawab jujur. Kau masih geram nggak sama dosa itu? Masih bro. Oke, good news. Selama kamu masih geram sama dosa itu, kamu betul-betul masih punya conviction, indignation terhadap dosa itu, kamu betul-betul marah terhadap dosa kamu sendiri itu, teruskan itu. Kamu pasti bertobat. Confess dosa kamu, minta tolong. Itu mungkin adalah yang kamu perlu lakukan. Kamu perlu harus bisa sungguh-sungguh bertobat dari sana. Yang saya khawatir adalah orang yang sudah tidak geram lagi. Kita kalau lagi bantu orang ya, lihat orang yang udah gak geram sama dosanya, tapi geram sama dosa pasangannya. Itu counseling yang berat. Tapi counseling itu, kalau mau berapa berat pun masalahnya, tapi kalau orangnya, aku gak suka lihat keegoisanku. Suami ngomong gitu, aku udah senyum. Padahal sudah masuk persidangan. Tapi suaminya, terus istri bilang, aku udah kenapa aku jadi pemarah, pembenci, aku gak suka itu. Itu sudah pasti beres itu. Pasti beres, 100%. Karena geramnya benar. Mulai geram. Tapi kalau orang udah dosa, ini main dosa. Geram pun kagak, maka dia sudah bisa bikin pembenaran. Bahkan dia bilang, tahu gak kenapa gua gini? Karena dia, itu udah ngeri. Itu mau kasus ringan pun jadi berat. Itu yang kasus gitu itu berat bagi saya. Mending kasih kita kasus orang mau bunuh-bunuhan, tapi geram sama dosanya. Daripada kasusnya sebenarnya kita nggak ada masalah. Cuma komunikasi saja. Pernah dengar kayak begitu? Aduh, klasik banget dengar kayak gitu. Cuma komunikasi saja. Ya kenapa begitu? Karena dia. Itu udah berat, itu berat. Berat. Itu percaya deh, itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan baliknya selalu, heran kita itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma komunikasi saja. Ada satu masalah kamu nggak bisa lihat dosa kamu. Setuju? Kalau setuju udah poinnya langsung lanjut aja lah, udah beres kan. Yang kelima, kamu memiliki hati yang bertobat. Hati yang senantiasa tahu bahwa kita perlu bertobat. Yeremia bilang di ayat 19, karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menyambung lidah bagiku. Tadi poin nomor 4, kita geram, itu bagus. Tapi masih cuma setengah perjalanan. Ini yang saya bilang kepada brother itu. Kamu sudah geram, kamu kesal sama dosa kamu. That's good, tapi itu cuma setengahnya. Setengahnya lagi adalah kamu perlu untuk punya hati. Untuk bertobat. Being distressed is only half of it. Repenting is the other half. Yeremia 17 katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Tuhan selidiki hati. Yang penting bagi Tuhan adalah hati kamu dan saya. Yang paling saya takut di dunia ini bukan orang. Yang paling takut di dunia bukan masalah. Yang paling saya takut di dunia ini bukan penyakit. Yang paling saya takut di dunia adalah hati saya keras. Siapa yang kamu paling takut di dunia ini? Bangsa ini punya hati yang membatu. Tapi Yeremia, dia tahu, I bear God's name. Dan saya tahu apa yang Tuhan paling nomor 1 mau lihat, hati saya. Kita semua suka lagu, selidiki aku. Nanti album berikut baru saya nyanyiin. Saya bilang terus terang, I gotta do that every day in my life. Search my heart, God.
Yang paling berbahaya jadi pendeta adalah semakin banyak kamu tahu, semakin banyak pengalaman, semakin banyak kamu tolong orang, semakin banyak hati kamu jadi keras sendiri. Saya udah ngalamin itu. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Saya lihat orang-orang yang saya lihat sangat cinta Tuhan melayani sekian lama. Hati membatu. Very dangerous. Doa saya pagi ini untuk setiap kita, saya bilang, Tuhan, saya mau doa supaya Engkau bantu jemaat kita untuk masih memiliki hati yang mau bertobat. Dia katakan di sini bahwa aku akan mengembalikan kau. Bukan hanya setelah kamu kembali. Tuhan bilang, ini yang saya akan lakukan. Aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dengan kata lain apa? The only unusable person is an unrepentant person. Kalau saya ada lihat di dalam jemaat, ada orang yang punya talenta, punya karunia, tetapi tidak mempergunakannya. Ayat ini katakan, that means you still have unrepentant heart. Karena barang siapa yang betul-betul bertobat, barang siapa yang mau hatinya betul-betul bertobat, dia pasti akan dipergunakan oleh Tuhan. Pertanyaannya, are you useful for God and His kingdom? Hari ini Anda dipergunakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk merit, bantu merit orang? Oh, saya nggak bisa bantu merit orang. Berarti di dalam merit kamu belum bertobat. Oh, saya nggak bisa bantu orang soal parenting anak-anak. Gua nggak bisa karena gua bukan nggak mampu. Mungkin kamu belum bertobat dalam hubungan kamu dengan anak-anak. Oh, saya nggak bisa bantu orang untuk saat teduh. Karena gua kurang pintar, gua baca kurang. Omong kosong. Kamu belum bertobat dalam quiet time kamu juga. Oh, saya nggak bisa bantu orang dalam kemurnian. Ada brother datang sama saya, dia punya kemampuan bantu orang sana sini. Dalam hal kemurnian, bantu saudara lain kemurnian, dia nggak bisa. Saya bilang, karena kamu belum bertobat dalam kemurnian kamu secara pribadi. The only unusable person is an unrepentant person. Setuju? Ada amin? Lihat dalam hidup kamu, dalam area mana kamu belum digunakan. Jangan sibuk mau digunakan dulu. Miliki hati yang bertobat. 5 hal kita belajar di sini hari ini. Cintai firman Tuhan. Mempunyai prinsip dalam pergaulan. Menerima kenyataan untuk hidup benar. Membenci dosa dalam hidup pribadi. Dan memiliki hati yang bertobat. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bless kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang dipanggil to bear God's name. Amen. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua kasih Engkau. Terima kasih Engkau memanggil setiap kami di sini Tuhan. Untuk bisa mengemban nama Engkau. Terima kasih Tuhan karena hari ini identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus adalah Kristus sendiri. Baik dalam pernikahan kami, baik dalam hidup kami, di kantor, tempat kerja, baik di mana-mana saja kami berada. Help us to take it so personally. Take it so personally. Take it so personally. Karena Engkau begitu personal dengan kami, Tuhan. Bantu kami punya hati yang betul-betul mau sangat personal dengan Engkau juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Biarlah Tuhan dimuliakan semuanya. Amin. Tuhan berkati kita.